Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang saleh dan saleha, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah amin. Baiklah, kita jumpa kembali dalam video pembelajaran kita. Kali ini belajar matematika mengenai operasi hitung pecahan di kelas 5 ya. Jadi sebelum kita memulai materi pelajaran ini, yaitu bab 1 matematika tentang operasi hitung pecahan. Terlebih dahulu, tujuan pembelajaran pada bab ini diharapkan setelah kalian mempelajarinya, kalian dapat menjelaskan, melakukan dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kemudian, kalian juga dapat menjelaskan, melakukan dan menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Baik, perhatikan situ. Jadi pada bagian A, kita akan membahas pertama mengenai penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi, definisi pada pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 atau B tidak memiliki nilai 0. Pada pecahan biasa A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Jika pecahan dengan penyebut sama, kita jumlahkan pembilang pecahan, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, jika pecahan dengan penyebut beda, maka kita ubah penyebut setiap pecahan menjadi penyebut yang sama dengan mencari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Lalu kita sesuaikan pembilangnya. Nah, jadi hasil penjumlahan pecahan biasa dapat ditulis dalam bentuk paling sederhana. Caranya yaitu membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan SPB keduanya. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut, yaitu pecahan biasa yang penyebutnya sama, 2/7 tambah 4/7. Jadi karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita pindahkan. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 2 tambah 4/7 sama dengan 6/7. Jadi pecahan 2/7 tambah 4/7 sama dengan 6/7. Nah, pecahan ini dapat disajikan dalam bentuk gambar. Perhatikan gambar di samping, ada dua balok yang telah dibagi bagian-bagian menjadi 7. Satu balok yang pertama, dia diberi warna atau diberi cat 2. Jadi kita membaca bagian-bagian pada balok pertama itu 2 bagian dari keseluruhan balok tersebut telah diberi warna atau diberi cat. Jadi pecahannya adalah 2/7. Nah, balok yang kedua, 4 bagian dari keseluruhan balok itu sudah diberi cat. Jadi kita membacanya 4 bagian dari keseluruhan balok itu telah diberi cat. Jadi pecahannya adalah 4/7. Nah, kita memperoleh untuk menggabungkan, untuk menjumlahkan kedua balok yang telah diberi warna, kita gabungkan menjadi 1. Sini kita baca pecahannya, yaitu 6 bagian dari keseluruhan balok tersebut telah diberi warna.
Jadi pecahannya adalah 6/7. Nah, Ibu Guru lanjut. Contoh nomor 3. Contoh nomor 2 itu sama dengan contoh nomor 1. Cuma bedanya contoh nomor 2 itu penyebutnya beda. Sedangkan penyajian gambarnya sama dengan contoh nomor 1. Jadi pada nomor 2 itu setiap bagian pecahan di situ 1/3. Setiap bagian-bagian pecahan itu dibagi 2. Jadi 1/3 yaitu 1 kali 2. 3 kali 2 hasilnya sama dengan 6. Sedangkan hasilnya adalah 2/6. Sedangkan yang 1/2 itu dibagi, kedua bagian itu masing-masing dibagi 3. Jadi 1/2 sama dengan 1 kali 3 per 2 kali 3 sama dengan 3/6. Jadi hasilnya 5/6. Jadi untuk memperoleh hasil 5/6, setiap bagian dari pecahan itu dibagi. Yang bagian 1/3 setiap bagian dibagi 2, sedangkan 1/2 setiap bagian dibagi 3. Jadi hasilnya 5/6. Baik Ibu Guru, lanjut nomor 3. Yaitu pecahan yang beda sama dengan nomor 2 tadi. Jadi 4/15 tambah 6/15. Sebelum kita menyelesaikan pecahannya, kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Jadi KPK-nya itu harus bisa dibagi dengan kedua penyebut tersebut, masing-masing penyebut tersebut. Jadi 30 bagi 15 sama dengan 2. Di sini kita tentukan 30 KPK-nya. 30 bagi 15 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi pecahannya adalah 8/30. Kemudian yang berikutnya 30 kita bagi lagi dengan penyebut 10 sama dengan 3. 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi pecahannya adalah 18/30. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan. Pembilang 8 tambah pembilang 18 sama dengan 26/30. Nah, 26/30 dapat kita sederhanakan dengan mencari FCB dari kedua bilangan tersebut, yaitu kita bagi dengan 2. 26 pembilang 26 bagi dengan 2, penyebut 30 juga bagi dengan 2. Hasilnya adalah 13/15. Kita tulis kembali pecahannya. Jadi 4/15 tambah 6/10 sama dengan 13/15. Nah, jadi untuk mengetahui untuk mengetahui 15 itu, kita bisa mencari untuk mengetahui keseluruhan dari KPK 30, yaitu 15 ini penyebut 15, yang 10 kita kalikan dengan bilangan yang sama. Jadi 15 ini hasilnya adalah 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian bilangan 10 dari 2 kali 5. Jadi kita kali dengan bilangan yang sama ya. Hasilnya sama dengan 10. Jadi KPK dari 15 dan 10 yaitu 2, 3, 5. 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Baiklah anak-anakku, kita lanjut pecahan campuran. Jadi di sini pecahan campuran itu terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi apabila pecahan biasa pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B per C. Dengan A, B, dan C bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Atau dengan kata lain, C tidak sama dengan bilangan C tidak memiliki bilangan 0. Nah, perhatikan langkah-langkah berikut untuk penjumlahan bilangan campuran. Yaitu pertama kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu kita tentukan KPK-nya dengan cara menyamakan kedua penyebut tersebut. Kita mencari KPK-nya. Setelah itu kita sesuaikan, setelah kita dapat, kita sesuaikan pembilangnya. Jika sudah sama penyebutnya, maka kedua pecahan tersebut dapat kita jumlahkan.
Setelah kita jumlahkan, pecahan tersebut dapat kita sederhanakan. Nah, hasilnya terakhir pecahan itu dapat kita ubah kembali menjadi pecahan campuran. Selanjutnya, marilah kita lihat contoh berikut, yaitu pecahan campuran dan pecahan biasa. 2 1/3 tambah 2/5. Sini penyebutnya beda. Nah, untuk menyamakan penyebut, sebelum kita melanjutkan penyelesaiannya, kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran yaitu 2 1/3, kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 7/3. Jadi 2 bilangan bulat 2 dikali dengan penyebut 3 tambah 1 sama dengan 7/3. Nah, setelah itu kita cari KPK dari kedua penyebut tersebut. Nah, sini kita tentukan KPK-nya adalah 15. Karena jika kita gunakan bilangan 15 itu dapat dibagi dengan penyebut 5 dan penyebut 3. Jadi 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi pecahannya 35/15. Kemudian yang berikutnya 15 kita bagi penyebut 5 sama dengan 3. 3 kita kali 2 sama dengan 6. Jadi pecahannya 6/15. Nah, di sini kita lihat jadi KPK dari 15 adalah KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Setelah itu kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan. 35 tambah 6 sama dengan 41/15. Penyebutnya karena sudah sama, kita tinggal pindahkan saja. Setelah itu, kita kembali ubah pecahan tersebut menjadi pecahan campuran, yaitu 2 11/15. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut, perhatikan info matematika. Jadi pecahan campuran tadi yaitu bentuknya adalah A B per C, dapat ditulis A tambah B per C. Pada penjumlahan pecahan campuran, pecahan dapat dikelompokkan menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi bentuk A B per C tambah D E per F sama dengan A tambah D tambah A B per C tambah E per F. Nah, jadi di mana A dan D ini adalah bilangan bulat dan B per C tambah E per F adalah pecahan biasa. Nah, kita lihat cara lain dalam menyelesaikan pecahan campuran maupun pecahan biasa. Nah, di sini perhatikan pecahan campuran 2 5/7 tambah 1 1/3. Nah, sebelum kita selesaikan, kita uraikan dia dulu. Kita uraikan pecahannya, kemudian kita pisah bilangan bulat dengan pecahan. Itu 2 tambah 5/7 tambah 1 tambah 1/3. Nah, kemudian kita kelompokkan. Kita kelompokkan bilangan bulatnya, yaitu 2 tambah 1 tambah 5/7 tambah 1/3. Setelah kita kelompokkan, kita jumlahkan kelompok bilangan bulat, yaitu 3. Kemudian yang pecahan tadi kita samakan penyebutnya. Jadi penyebut 3 dan 7 kita ambil KPK-nya 21 karena masing-masing dapat dibagi. Jadi 21 bagi 7 sama dengan 3. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi 15/21. Kemudian 21 kita bagi 3 sama dengan 7. 7 kali 1 sama dengan 7. Pecahannya 7/21. Nah, setelah itu kita lanjut jumlahkan pembilangnya. 15 tambah 7 sama dengan 22/21. Nah, selanjutnya kita jumlahkan lagi. Kita hitung 22/1. Pecahannya kita ubah jadi pecahan campuran, yaitu 1/21. Nah, kita di sini ada bilangan bulat 1.
kita jumlahkan dengan bilangan bulat 3. Yang satu ini kita peroleh dari pembagian 22 bagi 21. Jadi pecahan campurannya 1 per 21. Kita tambah 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi 4 1 per 21. Berikutnya 2 penjumlahan pecahan desimal. Ayo ingat kembali tentang pecahan desimal. Jadi pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Penjumlahan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah agar lebih mudah. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyelesaikan pecahan desimal. Pertama, kita letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Jadi, jangan lupa nilai tempat. Kemudian tanda koma diluruskan. Kita jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Dan jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Nah, perhatikan contoh di situ. 0,37 tambah 0,5. Nah, kita untuk mempermudahkan kita dalam menghitungnya, kita susun ke bawah. Kita susun sesuai, kita luruskan ya, sesuai dengan nilai tempat masing-masing. 0,37 tambah 0,35. Nah, nilai tempat ratusan cuma ada bilangan 7. Kita turunkan 7. Kemudian nilai tempat persepuluhan ada 5 dan 3. Jadi 8. Jadi 0,37 tambah 0,5 sama dengan 0,87. Begitu pula contoh nomor 2. Contoh nomor 2 di sini 0,15 tambah 0,642. Kita letakkan bilangannya sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Jadi 0,15 tambah 0,642 sama dengan 0,792. Tiga, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Untuk menjumlahkan berbagai bentuk pecahan yang berbeda, sebelum kita menyelesaikannya, kita ubah dulu pecahannya menjadi bentuk yang sama. Perhatikan contoh berikut. 25% tambah 1/2. Kita perhatikan cara pertama, yaitu kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Persen kita ubah menjadi pecahan biasa. 25 per 100 yaitu 25% yaitu 25 per 100 sama dengan 1/4. Jadi kita tulis kembali pecahannya. 25% tambah 1/2 sama dengan 1/4 tambah 1/2. Kita samakan penyebutnya, yaitu 1/4 tambah 1/2. Ketikanya ya. Kita cari KPK. Nah, ini dua penyebut yang berbeda, yaitu KPK-nya adalah 4. Jadi 1/4 tambah 2/4 sama dengan 3/4. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Kita samakan bentuk persen. Jadi 1/2 sama dengan 1/2 kali 100% sama dengan 50%. Jadi 25% tambah 1/2 sama dengan 25% tambah 50% sama dengan 75%. Baiklah anak-anakku, kita lanjut operasi hitung pecahan bagian B, yaitu pengurangan pecahan. Bagian A tadi penjumlahan pecahan, sekarang pengurangan pecahan. Nah, pada pengurangan pecahan ini sebenarnya sama dengan penjumlahan pecahan.
Jadi pertama di sini pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Caranya sama. Jika pecahannya sama berarti jika penyebutnya sama berarti pembilangnya yang kita perhatikan. Kalau penyebutnya beda berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Yaitu di pecahan biasa maupun pecahan campuran. Kita perhatikan contohnya di sini. Pecahan 9/15 kurang 2/15 sama dengan, di sini karena pecahan ini penyebutnya sudah sama, maka kita kurang pembilangnya. Jadi 9 kurang 2/15 sama dengan 35. Nah sekarang perhatikan pecahan campuran. Itu 3/5/4 kurang 2/1/2. Ini kita samakan penyebutnya sebelum kita menyelesaikan pecahan tersebut. Kita mengurangi pecahan tersebut. Jadi 3/4/15 kita ubah dia menjadi pecahan biasa, yaitu bilangan bulat 3 kali penyebut 5 sama dengan 15 tambah pembilang 4 sama dengan 19/5. Kita sudah ubah pecahannya menjadi 19/5. Nah kemudian pecahan 21/2. Bilangan bulat 2 kita kalikan dengan penyebut 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Kita tambah dengan pembilang 1 sama dengan 5. Jadi 5/2. Nah di sini kita sudah ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK di antara dua buah penyebut pada bilangan ini, yaitu 5 dan 2. Nah kita tentukan penyebutnya adalah 10. KPK-nya adalah 10. Jadi 10 kita bagi 5 sama dengan 2. 2 kali 19 sama dengan 38. Jadi pecahannya adalah 38/10. Nah sekarang kita cari KPK, cari menyelesaikan pecahan 5/2 lagi. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi pecahannya adalah 25/10. Nah di sini pecahan penyebutnya pada pecahan kedua ini, kedua pecahan ini penyebutnya sudah sama. Nah sekarang kita lanjut pengurangannya. Jadi pembilang 38 kurang pembilang 25 sama dengan 13. Penyebutnya kita pindahkan seperti yaitu 13/10. Nah pada pecahan 13/10 kita sederhanakan menjadi 1/3/10 atau kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 1/3/10. Nah jadi KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Untuk dipahami, baik kita lanjut. Dua, pengurangan pecahan desimal. Untuk pengurangan pecahan desimal, di sini kita perhatikan banyaknya angka yang berada di belakang koma, yaitu dengan cara kita menambah angka 0 sebanyak yang diperlukan. Perhatikan contoh di situ. 0,7 kurang 0,225. Sini 0,7 itu kita tambah dengan 2 angka 0 di belakangnya. Jadi 0,700 dikurangi 0,255 sama dengan 0,445. Contoh lain di situ 0,8 kurang 0,25. Jadi di sini kita tambah 1 angka 0 di belakang 8. Jadi 80. Jadi 0,80 kurang 0,25 sama dengan 0,55. Jadi 0,8 kurang 0,25 sama dengan 0,55. Nah, dalam menghitung atau mengurangi pecahan desimal, ini perhatikan
dalam perhitungan pecahan desimal kita ingat tempatnya ya, per 100, per sepuluhan, dan per 1000. Jadi komanya kita perhatikan, begitu pula angka yang di belakang koma. Selanjutnya 3, pengurangan berbagai bentuk pecahan. Di sini pengurangan berbagai macam bentuk pecahan ini sama dengan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jadi sebelum kita menyelesaikan pecahannya, kita ubah dulu menjadi bentuk yang sama. Perhatikan contoh, 0,75 kurang 50%. Nah, kita ubah dulu ke salah satu bentuk yang mau kita gunakan dalam menyelesaikan pecahan tersebut. Yang pertama, kita ubah dulu pecahannya menjadi pecahan desimal, atau kita samakan pecahannya menjadi pecahan desimal. Kita ubah persennya ya. Jadi 50% sama dengan 50 per 100. Jadi kalau 50% artinya atau yaitu 50 per 100 sama dengan 0,5. Jadi pecahan 0,75 kurang 50% sama dengan 0,75 kurang 0,5 sama dengan 0,25. Nah, kita perhatikan cara kedua. Di sini kita ubah pecahan menjadi bentuk persen. Jadi sebelum kita selesaikan pecahannya, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan yang sama. Kita ubah menjadi bentuk persen. 0,75 sama dengan 75 per 100 sama dengan 75%. Jadi kita tulis kembali pecahannya, 0,75 kurang 50% sama dengan 75% kurang 50% sama dengan 25%. Berikutnya, operasi hitung pecahan. Bagian C yaitu menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perhatikan beberapa contoh berikut. Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Sedangkan panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Nah, berapa panjang seluruh pita Mita? Kita lihat penyelesaiannya. Panjang pita biru 5/8 tambah 1/2 sama dengan 5/8 tambah 4/8. Ini kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya, penyebut 8. Kita samakan penyebutnya, kita mencari KPK dari kedua penyebut ini. Jadi 8 bagi 8 sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 per 1 sama dengan 4. Jadi kita samakan penyebutnya, yaitu 5/8 tambah 4/8 sama dengan 9/8. Setelah itu kita ubah jadi pecahan campuran. Dalam pecahan biasa, jika pembilangnya lebih besar dari penyebut, kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Yang pecahan campurannya adalah 1/8 meter. Nah, sekarang kita lihat panjang seluruh pita Mita, yaitu 5/8 tambah 9/8 sama dengan 14/8. Kita jumlahkan pembilangnya sama dengan 14/8. Kita sederhanakan menjadi 7/4. Setelah itu kita ubah lagi pecahan biasa menjadi pecahan campuran 1/3/4. Jadi panjang seluruh pita Mita yaitu 1/3/4 meter. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Seseorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8,828 km.
Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki hingga ketinggian 3,78 km di atas permukaan air laut. Pada pendakian yang kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km, lebih tinggi dari pendakian pertama. Nah, berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian yang kedua? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Ketinggian pada pendakian yang kedua yaitu 3,78 tambah 2,5 sama dengan 6,28 km. Nah, selisih ketinggian pada pendakian kedua dari puncak gunung yaitu 8,848 kurang 6,28 sama dengan 2,568. Jadi, ia harus mendaki sejauh 2,568 km lagi untuk mencapai puncak gunung. Nah, jadi anak-anak dalam menyelesaikan soal penyelesaian yang berupa masalah, itu penyajiannya atau penyelesaiannya seperti contoh yang ada ya. Jadi kita harus uraikan. Masalah atau menyelesaikan masalah. Itu dengan menguraikan. Berikutnya, D. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran hasilnya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat ditulis sebagai berikut. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Untuk pecahan campuran, ubahlah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Kemudian kita kalikan pecahan tersebut seperti pecahan biasa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 3 kali 1 per 2. Kita lihat penyelesaiannya. 3 kali 1 per 2 sama dengan 3 per 1 kali 1 per 2. Sama dengan 3 kali 1 per 1 kali 2 sama dengan 3 per 2. Kita ubah jadi pecahan biasa 1 per 2. Nah, 3 per 1 ini diperoleh dari bilangan apapun. Jika penyebutnya 1 tidak ditulis, tetapi untuk mempermudahkan kita dalam penjumlahan perkalian ini, kita tulis 3 per 1. Nah, perhatikan contoh berikutnya. 5 per 4 kali 2 1 per 2. Ini pecahan biasa dengan pecahan campuran. Dan perhatikan penyelesaiannya. Jadi kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 5 per 4 kali 2 1 per 2 sama dengan 5 per 4 kali 5 per 2. Nah, kita kali pembilang dan pembilang penyebut dengan penyebut. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 20 per 10. Kita bagi 20 per 10 sama dengan 2. Dua, pengurangan pecahan desimal. Untuk pengurangan pecahan desimal, di sini kita perhatikan banyaknya angka yang berada di belakang koma. Yaitu dengan cara kita menambah angka 0 sebanyak yang diperlukan. Perhatikan contoh di situ. 0,7 kurang 0,225. Sini 0,7 itu kita tambah dengan 2 angka 0 di belakangnya. Jadi 0,700 dikurangi 0
0,255 sama dengan 0,445. Contoh lain di situ 0,8 kurang 0,25. Jadi di sini kita tambah satu angka 0 di belakang 8. Jadi 80. Jadi 0,80 kurang 0,25 sama dengan 0,55. Jadi 0,8 kurang 0,25 sama dengan 0,55. Nah, dalam menghitung atau mengurangi pecahan desimal, ini perhatikan, dalam perhitungan pecahan desimal kita ingat tempatnya ya, per 100, per sepuluhan, dan per 1000. Jadi komanya kita perhatikan, begitu pula angka yang di belakang koma. Selanjutnya 3 perkalian berbagai bentuk pecahan. Hal pertama yang harus kita ingat dalam melakukan perkalian atau menghitung perkalian berbagai bentuk pecahan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Setelah itu baru kita menyelesaikan pecahannya. Nah, di sini perhatikan contoh soalnya 0,25% kali 1/4. 1/3/4. Ini dua bentuk pecahan yang beda ya. Desimal dan pecahan campuran. Nah, kita ubah pecahan menjadi pecahan biasa. Dan pecahan desimalnya 0,25 kita ubah menjadi 25/100. Nah, di sini ada pecahan campuran 1/3/4 kita ubah menjadi 7/4. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Di sini 25 kita masih bagi lagi menjadi, kita masih sederhanakan lagi menjadi 1/4. Jadi 1/4 kali 7/4. Nah, kita kali 1 kali 7 atau 9 kali 9 penyebut kali penyebut. 1 kali 7 sama dengan 7, 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi pecahannya pecahan 0,25 kali 1 3/4 sama dengan 7/16. Kita lihat cara lain, yaitu kita mengubah menjadi pecahan desimal. Jadi tadi pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan desimal. Sini kita uraikan dulu. Kita pisahkan bilangan bulat dan pecahan. Jadi bilangan bulat 1 tambah pecahan 3/4 sama dengan 1 tambah 0,75. Jadi 1 ini adalah bilangan bulat ya, berarti dari 1/3/4 sama dengan 1,75. Nah, kita kali susun ke bawah ya untuk mempermudah kita dalam perkaliannya. Jadi 0,25 kali 1,75 hasilnya sama dengan 0,4375. Nah, di sini mengapa kok di atas soalnya itu adalah 0,25 kali 1,75. Itu mengapa nolnya di sini, komanya di sini malah 4 angka di belakang koma. Nah, jadi di perkalian kita hitung komanya itu kita sesuaikan dengan banyaknya bilangan yang ada di belakang koma pada pecahan yang kita kalikan pada setiap
pecahan desimal yang kita kalikan. Di sini 4 kita hitung 0,25. Di sini ada 2 angka yaitu 2 dengan 5. Terus 1,75 ada 2 angka juga yaitu 7 dengan 5. Jadi ada 4 angka. Jadi 0,4375. Nah, kita lihat pecahannya. Jadi 0,25 kali 1 3/4 sama dengan 0,4375. Selanjutnya perhatikan di sini untuk melatih keterampilan dalam mengoperasikan operasi hitung pecahan, kalian boleh melakukan kegiatan 11. Setelah selesai bisa dikumpulkan. Selanjutnya pembagian pecahan. 1. Pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Ingat bahwa pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Contoh 6/3 sama dengan 6 kurang 3 kurang 3 sama dengan 0. Nah, perhatikan yang berikutnya 6/3 sama dengan 2. Artinya 6 ini dibagi 3 sebanyak 2 kali hingga habis. Nah, aturan itu berlaku juga pada pembagian pecahan. Perhatikan contoh berikut. 1 1/4 bagi 1 1/6 bagi 1/4 sama dengan 7/6 kali 4/1. Nah, sebelum kita lanjutkan, perhatikan seperti biasanya jika ada pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 7/6. Setelah itu, kita ubah pecahan 1/4 menjadi 4/1. Dan setelah itu, selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Yang hasilnya adalah 28/6. Nah, di sini kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena pembilangnya besar, kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita sederhanakan menjadi pecahan biasa, yaitu 4/8. Di sini kita masih bisa sederhanakan lagi. Jadi bilangan bulat 4 tetap, yang kita sederhanakan adalah pecahannya, yaitu 4/6. Kita bagi dengan bilangan yang sama menjadi 2/3. Jadi pecahan paling sederhananya adalah 4 2/3. Selanjutnya 2. Pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal lebih mudah jika dilakukan dengan cara mengubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Setelah itu kita lakukan pembagian pecahan seperti biasanya atau pecahan biasa. Nah, perhatikan contoh di situ 1,75 bagi 0,25. Kita selesaikan. 1,25 bagi 0,25 sama dengan 1/3/4 bagi 1/4. Jadi kita ubah pecahan desimal ini menjadi 1,7 menjadi 1/3/4 bagi pecahan desimal 0,25 sama dengan 1/4. 1/3/4 ini kita ubah lagi menjadi pecahan biasa, yaitu 7/4. Nah, setelah itu kita ubah tempat. Kita ubah tempatnya, yaitu pembilang menjadi 1/4 ini kita ubah tempatnya. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Karena kita ubah pembilang dengan pecahan 1/4 ini, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, maka kita kalikan pecahannya. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut sama dengan 24/7. Hasilnya adalah 7. Berikutnya 3. Pembagian berbagai bentuk pecahan. Pada pembagian berbagai bentuk pecahan sama seperti pengurangan dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Kita ubah dulu menjadi pecahan yang sama. Setelah itu baru kita menyelesaikan
pecahannya. Perhatikan situ, 4,5 bagi 2 1/2. Nah, di sini 4,5 kita ubah menjadi pecahan. Pecahan desimal tadi kita ubah menjadi pecahan, yaitu 4 1/2 bagi 2 1/2. Jadi 4 1/2 ini adalah hasil dari pecahan 4,5. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ubah lagi pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 4 1/2 sama dengan 9/2 bagi 2 1/2 sama dengan 5/2. Setelah itu kita ubah pecahan menjadi pecahan 5/2, kita ubah menjadi 2/5. Jadi pembilang kita jadikan penyebut kita jadikan pembilang. Setelah itu kita kali silang. Hasilnya adalah selanjutnya kita kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sama dengan 18/10. Nah, kita sederhanakan menjadi 9/5. Setelah itu kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/4/5. Baiklah anak-anakku, kita lanjut pecahan, operasi hitung pecahan berikutnya, yaitu menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan. Di sini, pada perkalian dan pembagian pecahan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang mempunyai persediaan 12,5 kg tepung. Setengah dari tepung terigu tersebut telah dipesan ibu. Sisa tepung terigu tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika berat tepung terigu di setiap kantong adalah 0,25 kg, berapa banyak kantong tepung terigu yang dihasilkan? Kita lihat penyelesaiannya di sini. Sisa tepung terigu sama dengan 1/2 kali 12,5 sama dengan 6,25 kg. Banyaknya kantong tepung terigu sama dengan 6,25 bagi 0,25 sama dengan 625 bagi 25 sama dengan 25. Jadi, ada 25 kantong terigu dengan berat masing-masing 0,25 kg. Nah, perhatikan situ. Mengapa tadi 6,25 bagi 0,25? Sini 625 bagi 25. Itu diperoleh dari masing-masing pecahan desimal tadi dikali dengan 100. Setiap bilang dikali dengan 100. Jadi 6,25 kali 100 sama dengan 625. Kemudian 0,25 dikali dengan 100 hasilnya sama dengan 25. Jadi 625 bagi 25 sama dengan 25.
Berikutnya G, perbandingan. Perbandingan antara bilangan caca A dan B ditulis dalam bentuk berikut, yaitu A per B atau A banding B, dengan A, B merupakan bilangan asli. Perhatikan contohnya. Perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3:5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kelereng Dimas banding kelereng Fahmi sama dengan 3:5. Banyaknya kelereng Fahmi sama dengan 35 butir. Nah, kelereng Dimas sama dengan 3/5 kali 35 sama dengan 21 butir. Jadi kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3/5 dengan 35. Jadi 5 bagi 5 1, 35 bagi 5 sama dengan 7. 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi banyaknya kelereng Dimas sama dengan 21 butir. Contoh berikutnya, diketahui perbandingan bilangan A banding B sama dengan 3:4 dan B banding C sama dengan 2:5. Jika jumlah A, B, dan C adalah 51, tentukan nilai setiap bilangan tersebut. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi A banding B sama dengan 3:4. B banding C sama dengan 2:5. Di sini yang mau disamakan adalah B. B yang disamakannya, nilai B disamakan. Jadi pertama A banding B sama dengan 3:4. A banding B sama dengan 3:4. Nah, di sini A kita kalikan dengan 1. Bilangan A ini kita kalikan dengan 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, kemudian pada pembagian yang berikutnya, yaitu B banding C sama dengan 2:5. Di sini kita banding, di sini C kita kalikan dengan bilangan 2. Di sini C kita kalikan dengan bilangan 2 karena yang disamakan adalah B ya. Jadi C kita kalikan dengan bilangan 2, yaitu 5 kali 2 atau 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 3/10. Nah, jadi di sini bilangan A tetap 3, C menjadi 10, dan A tetap 4. Guru ulang, B tetap 4. Jadi sehingga jadi tadi kita sudah samakan A banding B sama dengan 3:4. B banding C sama dengan 4/10. Sehingga A banding B banding C sama dengan 3/4/10. Nah, kita lihat penyelesaian nilai masing-masing bilangan tersebut. Bilangan A yaitu 3 tambah 4 tambah 10 kali 15 sama dengan 3/17 kali 51 sama dengan 3/17 kali 51 sama dengan 9. Kemudian nilai B 4/3 tambah 4 tambah 10 kali 51 sama dengan 4/17 kali 51 sama dengan 12. Nilai C yaitu 10/3 tambah 4 tambah 10 kali 51 sama dengan 10/17 kali 51 sama dengan 30. Nah, perhatikan info matematikanya di situ. Jadi cara menentukan nilai A atau B yang memiliki perbandingan A banding B jika diketahui jumlah A sama dengan A per A tambah B kali A tambah B. Kemudian nilai B sama dengan B per A tambah B kali A tambah B. Selisihnya nilai A sama dengan ini yang tadi penjumlahannya, yang
9. Ini sekarang pengulangan berikutnya. Jadi A sama dengan A per A kurang B kali A kurang B. Nilai B sama dengan B per A kurang B kali A kurang B. Contoh berikutnya yaitu perbandingan juga dapat digunakan pada perhitungan suhu. Biasanya kita menggunakan termometer dengan satuan Celcius. Akan tetapi ada satuan suhu lainnya yaitu Reaumur dan Fahrenheit. Nah, perbandingan ketiga satuan suhu tersebut adalah sebagai berikut. Celcius 5, Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit sama dengan 5 banding 4 banding 9 tambah 32. Perhatikan contohnya. Termometer skala Celcius menunjukkan suhu 35 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut dalam skala Reaumur dan Fahrenheit. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Reaumur sama dengan 4/5 kali 35 sama dengan 28 derajat Reaumur. Nah, Fahrenheit-nya yaitu 9/5 kali 35 tambah 32 sama dengan 63 kali 32 sama dengan 95 Fahrenheit. Demikianlah pembelajaran kita pada bab 1 tentang operasi hitung pecahan. Nanti tolong dipelajari videonya. Untuk tugas-tugas berikutnya, Ibu Guru akan kirim lewat WA. Bagian-bagian mana yang harus kalian latihan. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.